Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita menghadapi takdir Allah, ketetapan Allah. Dan tadi ada satu pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Bapak Muhammad Sodik, bahwa takdir yang terjadi di hadapan kita adalah atas izin Allah. Bagaimanakah kita mampu meyakinkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita pahami dulu terminologi daripada takdir itu sendiri. Ustaz Aswan. Baik. Bismillah. Takdir ini kalau saya boleh berikan penjelasan yang gampang, misal urusan rezeki ya. Kalau kata ulama pernah ngomong begini, misal diperlihatkan di atas kepala kita mungkin ada yang nilainya 10 miliar, 5 miliar, 70 miliar, 30 miliar. Nah itu akan terus berkurang. Berkurang apa? Dari yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita nikmati. Bahkan ada nilainya besar tapi bukan kita yang pakai, orang lain. Ini seperti seorang ayah gajinya 30 juta, bayar rumah 20, kasih orang 10, habis. Padahal punya dia. Ini yang disebut Allah sudah tetapkan takdirnya masing-masing, sudah ada ukuran. Nanti begitu di atas kepala kita tulisan 0, ya sudah 40 hari sebelum 0 malaikat rizki keliling ujung timur, ujung barat lapor ke Allah. Ya Allah udah gak ada rizkinya nih orang. Apa kata Allah? Sebentar lagi dia akan menemui kematian. Sudah habis. Jadi sekarang di kepala Bapak Ibu ini semua udah ada nilainya ini. Jangan khawatir dan gak bakal ketuker. Nggak bakal tertukar. Tapi saya ingat dengan pepatah ulama, kalau bukan karena penderitaan, manusia akan bangkrut. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Dan selain itu seperti yang tadi guru kita sampaikan, ada di antara kita yang ibadahnya belum bisa terangkat ke langit. Zikirnya belum nyampe ke langit. Baca Qur'annya juga masih belum sampai ke langit. Tapi apa kata Rasul? Allah ingin menyakiti sedikit dirinya. Dengan disakiti itu maka ibadahnya semua sampai ke langit. Karena itu kata ulama, kalau bukan karena penderitaan, bangkrut manusia. Ingat ketika Nabi Yusuf ya, ketika ayah Nabi Yusuf kehilangan dengan Nabi Yusuf, apa yang disebut? Aduh, kasihan Yusuf. Ya asafa Yusuf, ya asafa Yusuf. Ada dalam Quran. Namun ketika seseorang tertimpa musibah, hanya dalam Quran disebutkan dan hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasul, bila ada seseorang yang tertimpa musibah, kemudian musibah itu telah berlalu dan dia teringat lagi sedih akan orang-orang kecintaannya yang diwafatkan, bangunannya yang hilang, yang hancur, kemudian ketika sakit lagi datang ke dalam hati dan dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah berikan pahala lagi sebagaimana dia baru tertimpa musibah. Inilah takdir. Jadi Bapak Ibu sudah ditetapkan takdirnya. Allah sudah memutuskan menciptakan Bapak Ibu dan Allah sudah memberikan ukuran segala macam kebutuhan Bapak Ibu dan akan gimana Bapak Ibu sudah Allah tetapkan dan belum sampai sekarang belum ada yang lolos dari takdir. Belum ada yang lolos sedikit pun dari takdir. Semua pasti akan menjalani takdirnya. Kita gak tahu anak kita masa depannya apakah menjadi orang sukses atau menjadi orang derita. Bapak Ibu ingat kisah Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain yang disebut putra Rasulullah, cucu Rasulullah. Rasul tahu Sayyidina Husain suatu hari akan dipenggal lehernya. Rasul tahu Sayyidina Hasan akan terbunuh. Tapi lihat bagaimana Rasul menghadapi takdir, padahal beliau sudah dibukakan pintu berita-berita di masa depan. Lihat indahnya, hebatnya beliau bisa bersabar atas ketetapan Allah. Padahal cucu Rasulullah. Mestinya cucu Rasulullah itu aman sejahtera. Tapi kenapa kok cucu Rasulullah mengalami penderitaan lebih dahsyat daripada penderitaan kita? Baik. Itulah takdir. Nah Kiai, kalau kita kembangkan, lantas seberapa besar porsi manusia melakukan ikhtiar ketika takdir-takdir itu sudah ditetapkan? Manusia
Allah berikan kesempatan berikhtiar bukan berarti merubah ketetapan. Takdir, oke. Ingat, ketetapan itu hak Allah dan gak bisa dirubah. Andaikan Allah merubah, itu pun juga hak Allah. Kita hanya bisa bermohon. Tapi apakah permohonan kita dikabulkan atau tidak, itu pun juga hak Allah. Nah ini semuanya kembali kepada hak Allah. Ya. Inilah dalam, kalau kita belajar tauhid dalam sifat 20, ada yang namanya irodah, kehendak. Nahnu nurid wallahu fa'alu lima yurid. Kita berkehendak, tapi Allah yang melakukan segala apa yang Allah inginkan. Artinya adalah kita ini hidup nggak bisa lari dengan skenario yang Allah sudah tentukan. Skenarionya seperti itu. Skenario kita seperti begini. Dan kita akan mengalami begini. Ketika itulah siapa orang yang berani menerima dan sanggup menerima realita kenyataan. Jangan hanya yang senang tapi yang pahitnya dia terima. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Masya Allah. Allah akan limpahkan, Allah akan berikan pahala kepadanya bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, Masya Allah, tadi sudah disampaikan. Apa Rasul nggak tahu nanti akan kejadian? Rasul sudah diinformasikan oleh Allah. Tapi Nabi, bayangkan kalau saat itu Nabi mau minta, Nabi bisa merubah. Yeah. Tapi Nabi nerima. Inilah, belajarlah kenyataan. Kita bukan setingkat Nabi, bukan setingkat wali, belum sampai setingkat ulama aja, belum sampai. Masih jauh kemana-mana. Ketika datang teguran semacam ini, bukan kita mengeluh, bukan. Yang pertama adalah kita justru istighfar kepada Allah. Ya Allah, salah apa kami? Dosa apa kami? Kemudian yang kedua adalah kita introspeksi diri. Bagaimana kita harus bisa membenahi langkah ke depan. Yang ketiga adalah, ini adalah peluang buat kita. Baik. Damai Indonesia TV One punya yayasan untuk negeri. Satu untuk negeri, baik. Kesempatan bagi ibu bapak yang ada di sini maupun para pemirsa, Cianjur adalah media bagaimana kita mendapatkan pahala. Ayo donasikan. Saudara kita lebih banyak membutuhkan. Kita berikan satu makanan kepada mereka, satu butir makanan. Bagi mereka yang kelaparan, mereka yang kedinginan, mereka yang dapat musibah, Allah akan berikan kepada kita. Apa? 70 tahun bagaikan orang beribadah. Masya Allah. Baik Kiai, kita lanjutkan lagi penanya selanjutnya. Kita persilakan kepada Ibu Anissa yang akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Yai bertanya. Sesuai firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, al-ayah. Terus bagaimana cara menyikapi tentang Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Sementara ada seseorang yang mendapat musibah, keluarganya meninggal semua, rumahnya hancur, dan orang tersebut mengalami stres kejiwaannya. Apa itu termasuk di luar batas kemampuannya? Tolong Pak Yai dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat jelas sekali Kiai, silakan. Soal bagaimana orang itu stres atau tidak dalam menghadapi musibah, disinilah kadar orang, ukuran iman seseorang. Barangkali kita pun juga belum tentu mampu. Itulah tadi yang pertama, ketika datang ada musibah, buru-buru kita istighfar. Yang kedua, kita harus sadar, dunia ini cuma sekedar titipan. Ketika yang nitipin perlu ambil kembali, mau bilang apa? Ibu tahu, belajarlah bagaimana ikhlasnya tukang parkir. Mobil tuh banyak parkiran. Ada Mercy, ada Toyota, ada lagi Volvo, ada lagi mobil yang terbaru, segala macam ratusan juta. Dititipin dia, ketika yang punya datang ngambil, ya pergi tuh mobil. Sampai nggak ada di lapangan tuh mobil, dia nerima. Iya kan? Coba kita belajar jadi kayak tukang parkir deh.
Ya. Hidup ini cuma titip. Kalau Allah mau ambil, jangankan yang kita taruh di bank. Banknya aja bisa bangkrut. Betul betul. Pernah kan kejadian tahun 98? Iya Pak ya. Masya Allah. Kalau orang pikir ke situ stres dunia. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak mikirin dunia. Dunia boleh ada di tangan tapi jangan ada di hati. Siapapun kita pasti akan mati. Hidup ini semua serba mungkin. Tidak ada yang pasti. Yang pasti mah cuma hiji, naon, maut. Mati itu yang pasti. Karena itu belajarlah dari sini. Qalu inna lillahi wa inna. Makanya hidup itu disuruh kita banyak minta hidayah. Lihat dalam sholat apa sih yang kita minta? Apa coba? Minta kaya? Nggak kaya-kaya. Yang kita minta cuma hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Biar jadi orang benar. Biar bisa benar. Biar benar-benar bisa belum nanti yang udah benar bakal benar banget. Sebab ada tragedi yang terakhir, bagaimana kita harus mempertahankan kebenaran. Bagaimana pada waktu nanti ajal terakhir kita. Masya Allah, mampu atau tidak kita mempertahankan. Sehingga saat itulah yang paling menentukan sejarah hidup kita. Husnul khatimah. Di situ mudah-mudahan kita bisa pegang. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinil Islam. Kita minta tetapkan hati kita dalam Islam. Insya. Jadi enggak usah khawatir bagi yang stres karena kebanyakan mikirin dunia. Udah enggak usah ibu-ibu besok suami hilang pun pergi jangan pikirin. Memang sudah tulisan dari Allah. Dari Allah mau bilang apa? Ujian terbesar, mampu enggak ibu menerima? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ketika ibu sabar, oh suami saya diambil orang, oh suami saya pergi, ikhlas terima dengan lapang dada. Oke, sanggup? Di sini pahala yang berat. Nah, inilah egonya kita. Kalau kita mau terima ikhlas dengan lapang dada, insya Allah, ya Allah, emang aku setakdirkan. Kadang-kadang manusia kan tuh malu. Di sinilah kadang-kadang manusia merasa hina, padahal apa yang Allah berikan itu tidak hina. Itu adalah mulia buat kita. Insya kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami Damen Saku, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan, dilimpahkan keberkahan dan kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan, saya selalu menggunakan minyak herba wahid. Pemirsa, minyak herba wahid merupakan minyak gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda yang secara medis diketahui berfungsi sebagai anti-inflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegalinu pada tubuh. Nah pemirsa, minyak herba wahid ini multifungsi, cocok digunakan untuk pijat urut, kemudian hingga luka memar, luka bengkak, luka bakar, luka digigit serangga, dan dibalur jika perut kembung, masuk angin, pegalinu. Pemirsa, kalau keseleo atau encok tinggal digosok dan bahkan cocok untuk anak dibalur ke seluruh tubuh saat batuk, pilek, dan mau demam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Hafizah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga menggunakan sehat. minyak herba wahid. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan pemirsa. Ya, baik, saya sudah pakai minyak putput ini, Mas. Memang berkhasiat. Oke. Nah, saya pernah kena luka, luka panas di tangan saya. Ya. Tinggal begini, balurkan, terus dioleskan seperti ini. Oke. Gitu. Nah, ya. Dan saya juga kalau suami pegalinu, masuk angin, perut kembung, saya juga pijitin dengan minyak putput ini. Dan saya juga balurkan ke badan anak-anak saya supaya tidak gampang masuk angin, batuk, dan demam. Yang paling saya suka dari herba ini adalah aroma herbanya yang segar. Betul. Tidak tajam gitu ya. Tidak tajam. Dan
baunya tidak menyengat dan Betul. tidak tengik. Yang paling penting adalah memang berkhasiat. Masya Allah, ternyata memiliki banyak khasiat. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin membelinya, Anda sekarang bisa mendapatkan melalui minimarket, kemudian apotek, toko obat terdekat, dan bahkan di toko online. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah, minyak gosok herbal multifungsi, insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda mulai mengeluh sakit, langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid pertolongan pertama pada penyakit. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.